Saya pisah karena ada ceritanya. Ayohal hadirun rahimakumullah, kenapa kita angkat tema ini? Insya Allah 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang akidah Islamiyah. Nah, di antara akidah, di antara keyakinan kita, rukun iman kita, itu yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Atau kalau di hadisnya itu wabil qadari khairihi wa syarrihi. Qada qadar ini, hadirin sekalian, adalah pondasi. Rumah sebagus apapun, kalau pondasinya tidak bagus, tidak kuat, pasti akan roboh. Jadi semua manusia, semua orang sebelum membangun bangunan di atas tanah, itu yang pertama kali dibangun dengan kuat adalah pondasinya. Begitu pula dengan kita sebagai manusia. Keyakinan kita kepada Allah itu pondasinya adalah akidah. Akidah dalam hadis itu disebutkan bahwasanya rukunnya ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kemudian yang paling akhir adalah qada dan qadar. Makanya kita angkat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, urusan keimanan ini, urusan akidah ini, urusan qada dan qadar ini kita harus 100% yakin. Sebab kalau cacat 1% saja itu nanti akan bermasalah. Maka dalam kajian kita akan mendapati akidah itu harus 100% kita percaya. Yang namanya 100% itu yakin. Di bawah yakin itu nanti ada namanya dhon, dugaan. Lah dugaan ini kalau di prosentasi itu antara 50 sampai 100 sampai 99 lah. Tapi kalau jenengan yakin 2 kali 2 itu 4, yakin 100%, maka ini bisa dikatakan telah sempurna. Jangan sampai nanti kita 2 kali 2 berapa Pak? 4. Yakin. Rubah Pak, 2 kali 2 itu 5, sama tak kasih 1 juta. Oh enggak, 2 kali 2 itu pasti 4. 1 miliar Pak. Enggak, saya tetap yakin 2 kali 2 itu ya 4. 100 miliar Pak. Ah, iman ini. Iya Pak, saya mulai berubah. 2 kali 2 itu 5, yang penting 100 miliar kepada saya. Nah, kalau semacam ini berarti kita belum yakin 100%. Inilah yang dialami Bilal bin Rabah. Pada waktu dia disiksa, ditindih dadanya dengan batu yang panas di padang pasir, itu tetap ahad Allah satu. Kenapa? Karena imannya telah sempurna, 100% yakin. Tidak ada satupun yang bisa merubah keyakinan itu. Nah, kira-kira iman kita bagaimana? Kalau mama ada orang nawari kita 100 triliun gitu, gimana kita kira-kira? Wah, ambil dulu dah, perkara nanti habis diambil kita tobat, bisa rekayasa kan kita gitu ya. Jadi kita mohon maaf hadirin sekalian, belum pernah teruji, belum ada yang pernah nawari saya 100 triliun. Sehingga kadang-kadang mohon maaf, kita dalam menjalankan kewajiban sehari-hari juga kadang-kadang stabil, kadang-kadang di atas, kadang-kadang lemah dan sebagainya. Kenapa? Karena mungkin kapasitas iman kita naik turun gitu. Nah, yang kita bangun itu adalah harusnya tuh iman itu 100% terus, meskipun tidak mungkin itu. Tapi harus ada ikhtiar bagaimana biar iman ini tetap akan naik. Jangan sampai iman itu di bawah 50. Kalau di bawah 50 bahaya. Nah, di atas itu yakin 100%, di bawah yakin tuh ada namanya dhon, itu antara 50 sampai 90. Di bawah dhon itu ada namanya syak, ragu-ragu. Kalau di luar sana itu ada tabrakan, jenengan antara percaya 50, tidak percaya 50, itu namanya jenengan syak, ragu-ragu. Tapi kalau jenengan percaya 100% karena saya menyaksikan dengan mata kepala, itu namanya jenengan yakin. Tapi kalau dugaan, iya, katanya semua jamaah al-jihad ini di luar tadi ada kecelakaan, tapi jenengan tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, itu namanya dhon, dugaan jenengan. Nah, di bawah syak itu ada namanya wahan.
Waham ini antara 0% sampai 50%. Di bawahnya syak, ragu-ragu. Paling bawah sendiri itu adalah al-jahalah, bodoh, tidak ngerti apa-apa. Nah, jenengan bisa menganalisa sendiri iman kita itu masuk yang jahalah, masuk yang wahan, masuk yang syak, ragu-ragu, atau masuk yang don, atau yang yakin. Tapi kita tegaskan, untuk urusan akidah keimanan wajib 100% yakin. Apapun yang terjadi, biar dunia runtuh, langit runtuh, kita tidak akan berubah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan asumsi demikian, kita akan mengerjakan apa saja itu untuk kebaikan itu insya Allah enteng. Kenapa? Karena keimanan kita telah sempurna. Itu hadirin sekalian mungkin pengantarnya tentang kenapa kita angkat tema Qadha Qadar ini. Ayo hadirin rahimakumullah. Di antara latar belakang kenapa kita angkat tema ini adalah tentang polemik Qadha dan Qadar. Ini masalah ini terus berlangsung. Padahal di zaman Rasul, zaman sahabat, awal-awal tabi'in itu tidak ada masalah semacam ini. Sehingga mereka sanggup menundukkan negara-negara lain, mengembangkan Islam ke berbagai macam belahan dunia itu karena tidak dipersibukkan dengan masalah Qadha dan Qadar ini. Kemudian sejarah filsafat, kalau kita teliti ternyata Qadha Qadar ini muncul gara-gara umat Islam itu telah berinteraksi dengan ilmu filsafat. Bagaimana ceritanya? Islam ini kan wajib disebarluaskan ke seluruh negeri, ke seluruh penjuru dunia. Jadi Rasulullah diutus kepada dunia ini, misinya adalah untuk mengislamkan seluruh penduduk dunia ini. Perkara ada yang tidak mau, itu urusan mereka. Yang penting misi dakwah ini harus tersampaikan. Nah, maka kapan hari kita sampaikan? Dalam 1 tahun umat Islam ini punya kewajiban 1 kali minimal untuk berdakwah ke negara-negara yang belum muslim. Nah, rangkaian cerita itu begitu Islam merambah ke benua lain, terutama ke Yunani dan Romawi, di sana sudah maju dulu keilmuannya tentang filsafat. Islam waktu itu tidak mengenal namanya filsafat. Begitu Romawi Yunani membawakan ajaran tentang filsafat, maka umat Islam sebagian tertarik untuk mempelajarinya dengan tujuan baik. Waktu itu apa tujuannya? Untuk menyebarkan Islam lewat pintu filsafat. Sebab filsafat itu adalah jalan menuju ke. Saya pernah dapat dari murid seniornya almarhum Ustadz Abdullah Syaid ya, Hidayatullah Balikpapan ya. Beliau cerita bahwasanya ada kunjungan dari Malaysia, ahli filsafat, insya Allah Sidi Ghazalba mungkin ya. Ditanya, apa sih tujuan filsafat itu? Maka beliau menjawab, tujuannya adalah mencari kebenaran. Maka kata almarhum Kiai Abdullah Syaid ini, pendiri Hidayatullah ya, kalau begitu mencari kebenaran, kami tidak membutuhkan filsafat itu. Kami telah menemukan kebenaran ini apa? Ambil Quran, mushaf, ini kebenaran. Lah kalau masih muter-muter cari kebenaran lewat filsafat, kapan nemunya? Maka tidak heran teman seangkatan saya itu dari Jember ke Jakarta itu masuk akidah filsafat, 40 hari kemudian tidak mau sholat karena alasannya dinolkan dulu pemahamannya itu, baru dia akan mencari apakah benar Islam itu dan sebagainya lewat filsafat. Alhamdulillah kita tidak sampai ke sana. Kita udah yakin bahwasanya Islam ini udah benar. Kenapa? Karena Al-Qur'annya sudah ngomong demikian. Jadi tidak perlu bertele-tele mencari kebenaran lewat filsafat. Lah bagaimana kita mempelajari filsafat? Boleh asalkan kita tahu, oh ini kayak begini. Bukan kita ambil sebagai ajaran, bukan kita ambil sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran. Kenapa? Cara mendapatkan kebenaran bagi orang Islam itu ya dengan iman yang sempurna itu tadi. Demikian pengantarnya hadirin sekalian. Kemudian kalau kita bicara masalah Qadha Qadar ini akan ada aliran madhab teologi Islam. Maka kita kenal ada namanya Jabariyah, paham yang mengatakan semua itu terserah Allah. Manusia itu bagaikan kapas yang diterbangkan oleh angin. Atau ada yang namanya Qadariyah atau Mu'tazilah.
yang mengatakan semua ikhtiar manusia itu yang menentukan dia sukses hendaknya itu adalah manusia itu sendiri yang berusaha. Kemudian penengahnya ada namanya ahlu sunnah wal jamaah, tapi dalam tanda kutip kita kasih kurung, di situ yang dimaksud adalah asy'ariyah al maturidiyah. Sebab kalau kita katakan ahlu sunnah wal jamaah cukup sampai di situ, kasihan sahabat tabi'in yang tidak masuk ke wilayah ini. Berarti mereka sebutannya apa? Padahal di hati itu jelas harus ada umat ini, kalau ada permasalahan kembalikan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Yang dimaksud mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah sahabat dan pengikutnya waktu itu. Padahal kalau kita ngikuti kajian filsafat ini, nama-nama Jabariyah, Mu'tazilah, ahlu sunnah wal jamaah itu baru muncul di akhir. Kemudian kita dudukkan masalah, karena kodok dan qadar ini udah pasti ada di masyarakat, maka kita dudukkan kayak apa sih masalahnya itu. Berikutnya rezeki, ajal, jodoh, dan tawakal sudah pernah kita bahas. Yang tiga pertama, rezeki, ajal, jodoh, ini masuk takdir nanti, masuk qada Allah. Kalau yang tawakal nanti akan dipilah, dan insya Allah sudah pernah kita bahas. Yang terakhir hidayah dan dolalah, kita sudah pernah nyampaikan. Ayo hadirin rahimakumullah, mungkin itu pengantar kenapa kita angkat sehingga kita punya gambaran yang jelas tentang qada dan qadar ini. Kemudian setelah kita jelaskan, yang kita harapkan dari jamaah adalah mengetahui sejarah munculnya polemik qada dan qadar. Sudah kita bahas di awal, yaitu muncul istilah qada dan qadar ini karena umat Islam luas wilayahnya. Kalau dulu masih di Jazirah Arab itu belum kompleks, masih gampang. Tapi setelah menyentuh wilayah Romawi, Yunani yang mereka kebudayaannya, pemikirannya lebih tinggi daripada orang Arab waktu itu, maka terpaksa untuk mengimbangi mereka harus mempelajari filsafat juga. Sama dengan, mohon maaf, Wali Songo dulu di Jawa ini harus masuk ke Jawa ini menyesuaikan. Contoh, ada namanya sekaten gitu, itu aslinya dari syahadaten. Kalau mau lihat wayang dan sebagainya itu karcisnya itu sekaten, baca syahadaten. Apa salah mereka? Tidak, hanya bahasa saya belum sempurna. Umat-umat sebelumnya ini tidak boleh mengambil apa adanya waktu itu. Harus kita jelaskan. Itu hanya pintu masuk saja. Kemudian kalau sudah masuk Islam, kita kenalkan Islam secara apa adanya. Ada kan yang pokoknya apa yang dikatakan Wali Songo waktu itu ya udah pasti benar 100%. Ini hanya wasilah, cara masuknya saja, tidak masalah. Nanti begitu udah masuk, kita jelaskan Islam itu yang benar begini, begini dan sebagainya. Ini. Kemudian mengetahui bahaya menggunakan metode berpikir secara filsafat. Kenapa? Karena filsafat ini tujuannya adalah mencari kebenaran. Berarti kita ini belum dapat kebenaran. Bahaya kalau demikian. Keislaman kita akan diragukan kembali. Contohnya teman saya kemarin itu, anak Balung Jember yang ada di Jakarta, itu masuk akidah filsafat dinetralkan dulu karena merasa mendapatkan Islam tidak dibangun berdasarkan pemikiran yang benar menurut filsafat. Kalau kita sampaikan orang Islam itu cara berimannya itu cukup ada kotoran unta, ya ada unta, ada ciptaan, ya ada pencipta. Baru nanti untuk mengetahui sifat-sifat Allah kita wajib merujuk pada dalil yang ada di Al-Quran dan hadis. Kita untuk membuktikan Allah itu ada gampang sekali. Ada kotoran unta berarti ada unta, ada ciptaan berarti ada pencipta. Siapa pencipta itu? Allah. Nah, untuk tahu, sekali lagi untuk tahu sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, tidak boleh pakai akal, kita harus menggunakan dalil apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itu bahaya filsafat. Kemudian mengetahui duduk perkara pembahasan tentang qada qadar, insya Allah setengah jam ke depan. Kemudian yang keempat, terhindar dari sifat yang ekstrim, yang terlalu pasrah akan nasib atau terlalu yakin dengan kemampuan diri sendiri. Yang ekstrim terlalu pasrah terhadap nasib itu Jabariyah. Pokoknya kalau Allah menghendaki ya sudah pasti akan terjadi. Atau kita terlalu pede mengandalkan kemampuan kita secara manusiawi. Siapa? Ya Qadariyah. Pokoknya kalau manusia tidak berusaha ya tidak akan dapat dia. Dikesampingkan takdir itu.
Kemudian yang benar, insya Allah kita nanti akan mempelajarinya. Ayolah hadirin rahimakumullah, polemik ayat-ayat tentang takdir qada qadar ini biasanya ini Ali Imran ayat 145. Wa maka nalinafsin antamu ta'ila bi'inillahi kitaban mu'ajjala. Dan tidaklah manusia itu akan mati melainkan dengan izin Allah yang merupakan suatu ketentuan yang sudah dijanjikan. Ayat ini bicara tentang ajal. Kita udah pernah bahas ajal. Ajal itu memang ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa memundurkan walaupun 1 detik atau maju 1 detik, tidak bisa. Ini takdir. Ini kodoknya Allah sudah. Tidak perlu kita bahas lagi. Kenapa? Karena itu ilmunya Allah. Kita tidak perlu cari ke pakarnya. Pak, sampean kan dokter ahli, tolong dianalisa saya. Kira-kira umur saya ini masih berapa tahun lagi? Tidak bisa kita, itu perbuatan sia-sia. Kenapa? Itu ilmunya Allah, yang tahu hanya Allah. Kita tidak perlu ngurusi apa yang menjadi ketetapan Allah. Yang kita urus adalah perbuatan kita, persiapan kematian itu. Tapi kalau ayat ini dibawa kemana-mana, ya nanti bingung kita. Semua ternyata ada di tangan Allah. Mungkin iya, memang apapun yang terjadi di dunia ini itu semua ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Tapi kan ada rinciannya nanti. Kemudian ayat berikutnya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sama, dan setiap umat ada ajalnya, ada masa berakhirnya. Apabila ajal itu sudah datang, tidak dapat mereka berusaha mengundurkan atau memajukannya walaupun sesaat. Kemudian ayat berikutnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Bencana yang terjadi di bumi atau dirimu sendiri telah tertulis di dalam kitab sebelum kami Allah melaksanakannya. Sesungguhnya hal yang demikian merupakan mudah bagi Allah. Semua kejadian di bumi ini termasuk diri kita ini semuanya sudah tertulis rapi 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Tapi itu hadirin sekalian, ilmunya Allah. Kita tidak ada urusan untuk mengetahuinya itu. Sampai jungkir balik pun kita tidak akan bisa mencari itu. Loh, ada saat apa? Dukun. Dukun itu hanya bohong. Berita langit yang dicuri oleh setan dicampur ribuan kebohongan nyampe kepada wakilnya. Setan di bumi siapa? Dukun. Kadang benar tapi banyak salahnya. Kenapa? Karena ilmu Allah ini yang paham persis ya Allah. Kita tidak ada urusan dengan ilmu Allah itu. Ini ayat-ayat yang seolah-olah kita semuanya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab apa? Semua ditentukan oleh Allah. Ayolah hadirin rahimakumullah. Bagaimana sebenarnya? Kalau kita tadi sudah membahas bahwasanya sejarah ilmu filsafat itu berasal dari Yunani dan Romawi kuno, memang faktanya demikian. Di Yunani dan Romawi kuno itu dulu masalah ini sudah dibahas karena tingginya peradaban mereka. Sampai membahas perbuatan manusia itu apakah perbuatannya Tuhan semua atau tidak. Ternyata ahli filsafat Yunani sampai di akhirnya itu juga tidak akan dapat. Masuklah Islam. Islam disebarkan ke Yunani, ke Romawi. Kemudian mereka bertemu, tukar pikiran. Orang Yunani, orang Romawi yang masuk Islam akhirnya bertanya, kenapa? Karena dalam Islam itu ada satu rukun iman yang harus dia percayai apa? Qada dan qadar. Nah, pas ketemulah. Nah, disinilah kalau tidak pas pembahasannya, akhirnya timbul masalah baru. Apa masalah baru? Ternyata qada qadar dibahas, dihubungkan dengan perbuatan Allah. Ini yang tidak benar. Kenapa? Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha berbuat, apa saja Allah sanggup lakukan. Allah sanggup mengetahui apa saja. Kalau semuanya dihubungkan dengan perbuatan Allah, ini nanti fatal. Kalau masih baik, masih kita terima. Contoh, jenengan kita duduk di sini ini kehendaknya siapa? Kehendak jenengan apa kehendak Allah? Kalau jenengan kehendak Allah, berarti kan jenengan dipaksa ini. Enak kita dipaksa berbuat baik, nanti dipaksa masuk surga.
Tapi kan kasihan orang yang tidak mau duduk-duduk semacam ini. Berarti dia kan dipaksa untuk tidak berbuat baik. Nanti otomatis dipaksa juga masuk neraka kan? Ini kalau masih perbuatan baik. Tapi kalau sudah naudzubillah zina, orang zina itu kehendak siapa? Kalau kita bilang kehendak Allah, subhanallah, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah macam itu, naudzubillah. Tapi kalau kehendak manusia, apa mutlak? Nah, itu nanti akan kita bahas. Ayolah hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah sekedar untuk memuaskan kebutuhan intelektual semata. Jadi filsafat itu tujuannya adalah untuk memuaskan intelektual kita, akal kita. Islam beda. Islam itu begitu dapat ajaran dikerjakan. Kita paham ilmu sholat itu tidak cukup hanya sebagai kajian akal kita biar puas, enggak. Kita diminta sama Allah sama Rasul untuk berbuat. Zakatnya ilmu adalah diamalkan. Jadi kita tidak boleh puas, sudah paham saya tentang rukun iman, Islam ini dan sebagainya, saya sudah paham tentang bab haji dan sebagainya. Kalau mampu lakukan haji, kenapa? Karena itu satu kesatuan. Ilmu itu baru dianggap sempurna kalau sudah dipahami, dihafalkan dan dilakukan. Terakhir disebarluaskan. Jadi saya duduk di depan jenengan demikian ini bukan karena apa-apa, karena kewajiban saya. Maka jenengan tidak perlu terima kasih pada saya. Takmir juga tidak perlu ngamplopi dan sebagainya. Kenapa? Kewajiban saya. Saya terima kasih dikasih mimbar semacam ini. Ini kewajiban saya. Jenengan juga punya kewajiban, paling nggak ke anak istri, ke tetangganya. Apa yang jenengan mampu itu wajib disebarkan. Itu baru sempurna ilmu jenengan. Gitu nggih. Beda dengan filsafat. Kalau filsafat kajian tinggi, udah hanya sekedar otak kita puas sudah. Ini bedanya. Kemudian bersifat spekulatif dan spektakuler, wah saja, ini temuan baru dan sebagainya. Kalau Islam tidak demikian. Dari dulu tahun Islam diturunkan pertama sampai sekarang ya sama, hanya beda fakta saja. Faktanya beda tapi hukumnya, dalilnya ya sama, tergantung kemampuan mujtahid untuk menggali. Dalam filsafat enggak, diusahakan tiap saat itu ada muncul temuan-temuan baru tersusun atas untaian logika atau mantek. Contohnya semacam ini, setiap yang bundar itu pala atau ketumbar itu kan bundar, maka nanti akan diambil premis setiap yang bundar pala adalah bundar, setiap yang bundar adalah pala. Ini salah. Kenapa? Tidak setiap yang bundar itu pala. Jenengan ngerti pala ya? Ketumbar ya, bahasa Jawanya itu pala. Atau saya kasih contoh yang lain saja, garam itu asin. Berarti bisa diambil kesimpulan setiap yang asin itu garam. Apa bisa diambil kayak gitu? Tidak bisa kan? Keringat asin, tapi bukan garam. Ini kalau menggunakan mantik, logika. Islam kadang menggunakan logika itu hanya untuk membantu pemahaman dalil, bukan mutlak di atas segalanya logika itu. Dan tidak dikenal zaman permulaan Islam. Ini jenengan perlu garis bawahi. Tidak dikenal di zaman permulaan Islam. Tidak kenal filsafat. Dulu kita tahu namanya Al-Ghazali, ahli filsafat. Tapi kemudian di akhir kehidupannya dia tulis kitab-kitab tentang bantahan terhadap filsafat itu. Kenapa? Beliau tobat. Nah sekarang bagaimana? Boleh kita belajar filsafat, tapi tujuannya untuk mencari, oh ini kayak begini masalahnya. Dan kemudian kita cari kesalahannya untuk kita kembalikan ini filsafat itu. Bukan tujuan akhir daripada Islam. Berinteraksi dengan kaum muslimin ketika masa penaklukan negeri-negeri luar Arab, terutama wilayah jajahan Romawi dan Persia serta India. Sudah kita sampaikan. Ayolah hadirin rahimakumullah, filsafat itu dipelajari kaum muslimin dengan tujuan digunakan sebagai alat untuk menyampaikan Islam kepada kalangan masyarakat yang berpola pikir filosofis. Boleh? Oh ini ahli filsafat, ini Islam harus saya masukkan lewat filsafatnya juga. Berarti saya harus paham filsafat dulu. Ini yang saya maksud, pelajari, jadikan alat untuk memasukkan itu, bukan kita ambil sebagai kebenaran mutlak. Itu yang salah. Semakin lama kaum muslimin terjebak dalam mempelajari filsafat, filsafat tidak dipelajari sebagai alat tetapi dipelajari sebagai tujuan. Nah ini yang sekarang terjadi. Awal-awal abad ke-3 Hijriah itu filsafat bukan sebagai alat tapi sudah menjadi tujuan.
terpecahlah kaum muslimin berbagai madhab teologi dalam mensikapi masalah qada qadar ini, yaitu Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, Ahlussunnah di sini yang kita maksud adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Sebab kalau yang itu kita maksud, kasihan mereka tidak masuk di sini. Gitu nggih? Ayo hadirin rahimakumullah, bagaimana keimanan para sahabat Nabi tentang qada dan qadar? Menerima apa adanya. Sudah, datang dari Rasul begini, sudah. Tidak perlu tanya kenapa, karena qada qadar itu masuk ranah perbuatan dan wilayah ilmunya Allah. Kita tidak boleh berpikir tentang Allah, itu tidak boleh gitu. Tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang khaliq. Maksudnya apa? Kita berpikir bagaimana sih wujudnya Allah itu? Bagaimana sih tangannya Allah itu? Kan ada yatullah fawqa aydihim. Kita bagaimana? Tidak boleh kita, haram kita. Akhirnya muncul gambaran Allah itu kayak begini. Tidak boleh. Kita cukup kenal sifat-sifatnya saja. Nah, sahabat dalam menerima qada dan takdir ini percaya sudah, terima apa adanya, tidak ingin mereka-reka. Kenapa? Kurang kerjaan. Ilmu itu ilmunya Allah. Kok kita ngurusi Allah? Memang kita apa sejajar atau di atas Allah kita? Kan tidak masuk akal. Wong kita ini makhluk yang paling kecil, hina dina lemah. Kok bisa mau ngurusi perbuatannya Allah? Pokoknya ada berita manusia itu sebelum diciptakan sudah tertulis rapi, desain skenarionya, sudah kita percaya saja sudah. Kayak apa ya? Tanggal sekian saya nanti kayak apa? Tidak perlu sudah. Kita cukup waspada saja. Jangan sampai kita berbuat yang di luar ajaran Islam. Kenapa? Itu resikonya akan dipertanggungjawabkan. Nah, itu sikap sahabat. Jadi nerima apa adanya, tidak ingin mereka-reka. Qada. Nah, sekarang kita masuk qada itu apa? Keputusan Allah. Saya laki-laki, jenengan laki-laki, ibu-ibu itu jadi perempuan, itu namanya qada Allah. Nggak usah protes sudah, karena kita dilahirkan itu sudah kayak begini. Saya dilahirkan di Lamongan, jenengan di situ Pondok, itu sudah qadanya Allah. Wajah saya ya biasa-biasa, nggak ganteng dibandingkan orang Arab dan sebagainya, ya sudah, nggak perlu saya protes. Kenapa? Itu qada Allah, maunya Allah, pasti ada hikmah. Yang akan dihisab itu sikap saya. Kalau saya tidak nerima, yang udah diciptakan ganteng, coba ganteng, kan banyak perempuan tertarik kepada saya. Tidak boleh kita kayak begitu. Kenapa saya tidak dilahirkan dari ibu saya, istrinya presiden? Tidak boleh. Kenapa ibu saya petani biasa? Itu sudah kodok saya sudah. Itu ilmunya Allah. Kita tidak perlu ngurusi Allah sudah. Itu kodok, keputusan Allah. Dan kita tahunya setelah terjadi. Kalau sudah terjadi tabrakan, tek. Kenapa tabrakan? Qada Allah sudah. Tidak perlu kita meraung-raung, menangis dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah qada Allah. Kita tidak terima qada Allah, hisabnya berat nanti. Kita tidak boleh qada Allah nanti saya akan gini-gini. Tidak boleh kalau belum terjadi. Qada itu akan bisa kita katakan sebagai qada bagi manusia itu kalau sudah terjadi. Kemudian kalau yang qadar adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat benda. Gambarnya begini, api itu panas. Nah, kalau kita godok air dalam 100 derajat Celcius akan ngalkal, akan umop, itu namanya kadarnya, kadar ukuran gitu nggih. Mata saya itu, saya melihat dengan mata ini kodoknya Allah. Tapi kemudian mata saya bisa menjangkau 2 kilo ke depan, itu namanya kadar, ukuran. Jadi khasiat yang ada pada benda ini namanya qadar. Bahasa Indonesianya kadar. Khasiat bahasa Arab, khosyiyah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia khasiatnya. Jadi khasiat benda. Nah, ini mikrofon ini kadarnya adalah bisa memperbesar suara, meluaskan suara manusia. Ini namanya kadar, ukuran. Kalau qada keputusan Allah, kalau kadar itu khasiat atau kadar benda, ini baik pada benda maupun pada diri kita. Contoh, dalam tubuh saya itu ada namanya naluri. Di antara naluri itu, mohon maaf saya tertarik pada lawan jenis.
Lelaki normal itu tertarik pada lawan jenis kan. Begitu saya keluar nanti dari masjid ini naik sepeda, pas di jalan ada wanita yang mohon maaf pakainya tidak tertutup, itu saya pasti akan tertarik. Itu namanya kadar. Ukuran manusia normal itu pasti kalau dia lihat lawan jenis pasti akan tertarik. Nggih apa mboten? Pasti itu. Kenapa? Itu qadar yang Allah ciptakan pada manusia. Nah, itu mau saya pakai apa? Apa saya turutkan? Oh, iman lebih cantik daripada istri saya. Iman ini mau ketemu saya dosa. Tapi kalau astagfirullahaladzim, pandangan pertama rezeki saya, alhamdulillah. Tapi pandangan berikutnya alaika, dosa sudah. Di situ kita memilih. Maka nanti hubungannya qada itu ada wilayah yang kita bisa memilih, ada wilayah yang kita tidak bisa memilih. Wilayah yang tidak bisa memilih ini namanya qada. Wilayah yang kita bisa memilih antara mengerjakan dan tidak, inilah yang akan kita bahas dalam qada ini. Kenapa? Itu hubungannya dengan hisab kita gitu. Saya diciptakan laki, alhamdulillah jadi laki gini-gini, maka kewajiban sebagai orang laki adalah bertanggung jawab terhadap istri. Nah, ini sikap kita yang benar, dapat pahala. Tapi kalau kemudian merenung, saya ini tidak puas, saya enak perempuan, tidak tanggung jawab gini-gini, maka saya operasi ganti kelamin. Ada kan? Ini yang dihisab sama Allah. Kan berarti tidak terima kodoknya Allah. Ini yang jadi kembali lagi, Allah ciptakan naluri pada manusia itu, Allah ciptakan kebutuhan lapar dan sebagainya. Ini namanya kadar. Semua manusia dalam tubuhnya itu ada itu. Bukan untuk dibuang itu, tapi untuk digunakan. Orang kalau nafsunya dibuang, tidak nikmat hidup ini. Jenengan mohon maaf, ini bahaya, ini lapar ini, dokter tolong buang rasa lapar saya. Antum jenengan pasti akan binasa. Kenapa? Karena itu kebutuhan fisik yang harus ada dalam diri manusia. Jenengan mohon maaf dikebiri biar tidak punya anak lagi dan sebagainya, dalam Islam haram. Kenapa? Itu jenengan membuang apa yang menjadi ketetapan Allah. Tidak boleh. Ini gara-gara nafsu ini, jelalatan ini, Ustaz, mata ini. Yang salah itu bukan nalurinya, yang salah itu jenengannya yang tidak bisa mengendalikan. Seni mengendalikan itu, hadirin sekalian, ada pahala. Gitu nggih? Sudah ada gambaran tentang qada dan qadar nggih. Kalau qada itu keputusan Allah, kalau qadar itu ya kadar, api panas 100 derajat Celcius, air yang ditaruh di atas api akan ngakal, kemudian mata saya bisa menjangkau 1-2 kilo dan sebagainya. Ini namanya kadar. Tidak ada urusannya dengan perbuatan Allah, hadirin sekalian. Itulah yang kita maksud sahabat itu nerima apa adanya, tidak pernah protes. Beda dengan orang-orang generasi berikutnya. Nah, ini lebih jelas, takdir adalah catatan atau ilmu Allah yang menyeluruh tentang segala sesuatu, benda, manusia, amal perbuatan, makhluk hidup, semua tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Kita wajib percaya itu. Jadi apapun yang terjadi sampai nanti, Allah itu tahu sebelum, ketika, dan yang akan datang. Allah itu sudah tahu. Saya nanti jenengan masuk surga itu atau neraka, naudzubillah, sudah tahu. Itu ilmunya Allah. Lah kalau udah tahu, Ustaz, buat apa kita capek-capek duduk di majelis taklim kayak begini? Mending di rumah, udah ditakdirkan masuk surga. Itu kalau kita berpikir Jabariyah. Kenapa? Itu kan ilmunya Allah. Kembali lagi, kita tidak boleh hubungkan dengan ilmunya Allah, ngurusi ilmunya Allah. Yang tahu saya jenengan masuk surga kelak itu hanya Allah. Kita belum tahu, makanya kita disuruh ikhtiar gitu. Itu takdir. Jadi semua kejadian di alam ini, tidak hanya di dunia, itu semua dalam genggaman Allah, atas iradah Allah, atas ilmunya Allah. Tidak ada satupun. Bahkan dulu saya pernah belajar tentang mantik itu, sampai bisa diperkirakan. Ilmu mantik kalau udah tinggi itu ya, bisa memperkirakan daun ini kapan jatuhnya, sampai ke sana, detail sekali. Tidak saya teruskan, takut saya ya. Jadi bisa memprediksi daun ini, dianalisa kalau udah kayak begini, kekeringannya udah kayak gini, nanti hari keberapa bisa jatuh. Di situ itu manusia aja bisa gitu, apalagi Allah.
Allah paham hitungan pasir yang ada di alam ini. Kenapa? Karena memang maha besar Allah, maha mengetahui. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Termasuk saya habis ini nanti mau kemana, itu udah tahu. Saya nanti jam 11 insya Allah minta doanya mau ke Malang, ngantarkan anak-anak itu ya. Itu rencana saya, tapi apa yang terjadi nanti saya tidak tahu. Paling tahunya setelah nanti jam 11 baru akan terjadi kan, baru tahu saya. Tapi Allah, sampai saya mau mati, sampai nanti saya kapan, itu udah tahu Allah itu. Ini namanya takdir. Jadi semua itu atas takdirnya Allah. Tidak ada kejadian di dunia ini yang tanpa campur tangan Allah. Loh, Zat, kalau yang jelek, zina, mencuri dan sebagainya, nanti ada pembahasannya. Kemudian qadha adalah segala perbuatan atau kejadian yang dilakukan atau menimpa manusia secara terpaksa. Misal manusia melihat dengan mata, bukan dengan hidung. Jatuhnya orang dari atap lalu menimpa seorang lalu meninggal, ini namanya qadha. Yang qadar adalah khasiat suatu benda yang menghasilkan sesuatu atau mengakibatkan terjadinya sesuatu. Misal kemampuan membakar yang dimiliki api. Api bisa membakar itu karena Allah letakkan kadarnya. Kalau api hanya korek, tidak bisa membakar mikrofon ini. Tapi kalau udah membesar bisa membakar rumah, bahkan hutan pun bisa terbakar gara-gara api. Itu ada kadarnya. Kemudian kemampuan memotong yang dimiliki oleh pisau. Pisau ini bisa memotong. Kapan? Kalau digunakan manusia, itu namanya kadar. Kalau hanya silet bisa melukai, tapi kalau sudah pedang bisa menebas pohon dan sebagainya. Ini kadar. Silet tidak mungkin bisa dipakai motong pohon mangga. Jenengan kalau mau motong pohon mangga, ya pakai kapak, Ustaz. Ya, ini kan sama-sama benda kadarnya Allah, pakai silet saja. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa dipahami nggih tentang kadar ini ya. Jadi kadarnya, ukurannya silet dengan kapak, dengan bedung itu beda. Ini yang dimaksud kadar. Kemudian naluri yang ada pada manusia, naluri kita yang dalam tubuh kita ini semua tidak boleh dibuang. Boleh Allah yang mencabut. Contoh, api menjadi dingin pada waktu Nabi Ibrahim dibakar. Itu haknya Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan kadar itu Allah, ya Allah sendiri yang akan mencabut. Boleh. Air itu ngalir ke bawah. Ini yang normal, sunatnya kayak gitu. Tapi ada apa enggak air yang ngalir ke atas? Ada. Kalau bikinan manusia namanya air mancur saja. Tapi kalau bikinan Allah, lain lagi. Apa itu? Zam-zam itu kan ngalir ke atas. Kalau sumur kita, sumur itu kan tidak ngalir ke atas. Tapi kalau zam-zam dulu kan ke atas. Kenapa? Karena kehendak Allah. Hadirin sekalian, kenapa kita pilih? Sebenarnya kita ceritakan di awal, masalah rukun iman yang keenam itu qadar saja. Wabil qadari khairihi wa syarihi. Tapi kenapa muncul qadha qadar? Ini muncul setelah abad ketiga Hijriyah, tatkala Islam menyebar kemana-mana. Gitu nggih. Jadi ada titik temu nggih. Kalau kita ngikuti sahabat zaman dahulu, tidak ada istilah qadha qadar yang punya pengertian masing-masing itu. Cukup satu, wabil qadari khairihi wa syarihi, titik, sudah. Tapi kenapa kita bahas? Kita dudukkan masalahnya. Ini loh faktanya, qadha qadar ini menjadi istilah tersendiri itu akhir-akhir saja karena ada peran filsafat yang masuk di dalamnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Nah, sekarang masalahnya kayak apa? Kita lihat. Ada perbuatan yang hisab, ada yang tidak dihisab. Perbuatan yang dihisab itu, ini jenengan lihat, itu perbuatan manusia berkaitan dengan tanggung jawab. Saya duduk di sini, jenengan duduk di sini, dihisab. Jenengan duduk di rumah, itu juga dihisab. Jenengan mau pergi kemana, asalkan jenengan bisa memilih, menentukan pilihan, itu dihisab. Kalau yang satunya ini tidak dihisab, itu apa? Berkaitan dengan hukum Allah, hukum alam, sunatullah. Api panas, mata melihat, kemudian saya punya rasa lapar, kemudian saya punya tertarik dengan lawan jenis, ini tidak dihisab. Baru akan dihisab kalau saya gunakan salah atau benar. Kalau saya gunakan benar, hisabnya dapat pahala. Kalau saya gunakan salah, mumpung ini ada cewek cantik, lebih menarik dan sebagainya, tak turut terus, ini salah hisab. Ini yang dibahas dalam qadha qadar berhubungan dengan perbuatan manusia saja. Jangan membahas qadha qadar dihubungkan dengan Allah, dengan perbuatan Allah, dengan ilmunya Allah, tidak nyambung kita. Nah, kalau yang dihisab ini
Akal yang menggunakan baik itu dapat pahala, kalau buruk nanti akan dapat dosa. Nah ini kemarin sudah kita bahas. Yang dihisab itu apa? Yang dihisab itu biasanya ini kan sangat krusial ini. Rezeki, jodoh, ajal itu tidak ada hisabnya. Jenengan jadi orang kaya, jadi orang miskin itu tidak ada hisabnya. Yang dihisab itu cara mendapatkan uangnya itu. Sudah mati-matian kok tetap miskin, tidak dihisab jenengan. Kenapa kok miskin? Tapi yang dihisab adalah caranya. Jenengan kaya raya itu tidak dihisab. Yang dihisab cara mendapatkan uang dan dipakai apa, itu yang dihisab. Jodoh juga demikian. Saya orang Lamongan, kenapa jodoh saya orang Bondowoso? Itu pun baru ketemu sekali langsung jadi. Padahal di Lamongan, kata mak saya setelah saya nikah sama istri saya ini, yang ngelamar saya banyak. Hanya orang dulu kan tidak berani ngomong langsung. Kalau orang Lamongan perempuan ngelamar saya, mohon maaf hadirin, saya orang Lamongan, itu adatnya laki-laki dilamar. Kalau di Bondowoso itu laki-laki yang melamar. Loh kok bisa begitu? Niru Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ngelamar Rasulullah. Jadi orang Lamongan laki itu mahal. Saya dilamar. Yang lamar tuh ada berapa? 7 kata mak saya, didaftarkan. Ini Cong dulu yang mau ngelamar kamu gini. Ah, enggak usah diceritakan, mau sudah punya istri saya sekarang gitu kan. Saya nikah sama istri saya itu dulu bingung. Yang Bondowoso enggak mau ngelamar saya, bapak saya enggak mau ngelamar Bondowoso. Kenapa adatnya beda? Akhirnya kakak saya yang Kalimantan yang udah almarhum itu ngalah. Iya dik, saya ngelamar Bondowoso, tapi enggak usah bilang ke orang tua di Lamongan ya, biar tidak jadi masalah. Udah beres urusan. Itu jodoh saya dipermudah sama Allah. Padahal kalau ikuti adat, wow, bingung, ribet kita itu waktu itu. Dihitung sama Pak D-nya istri. Nama saya dengan nama istri itu hitungan Jawa itu tidak ketemu. Nanti saya akan kalah. Tapi saya bismillah. Nama saya itu hanya 13, istri saya itu 18 katanya hitungannya. Ini berarti nanti istri sampean lebih kuat. Ya saya punya prinsip ar-rijal qawwamuna Astagfirullahaladzim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Istri harus dipahamkan itu, tidak perlu hitungan-hitungan itu. Ini namanya jodoh, tidak akan dihisab. Saya dapat orang Bondowoso itu. Yang dihisab adalah begitu saya tahu, kemudian saya lamar, saya nikahi, dapat pahala saya kata menikah. Tapi kemudian saya pacaran, itu yang bermasalah. Maka kita kalau cari jodoh tidak perlu pacaran. Kenapa? Itu cara yang salah. Kita yakin jodoh kita itu sudah ada. Nanti caranya itu jangan sampai dinodai. Kita cerita ke anak, ditanya anak turun kita, Pak, Bu, dulu sampai ketemu Ibu, Bapak itu gimana caranya? Pacaran nih. Malu kan kita? Kita cukup diketemukan sama guru saya dan sebagainya, lebih indah. Gitu nggih. Ajal, kita tidak akan dihisab. Kapan matinya? Umur kita 80, 85, 100 tidak akan dihisab. Yang dihisab kita su'ul khotimah atau su'ul khotimah apa husnul khotimah, itu yang dihisab. Nah, yang dihisab itu adalah tawakal. Kenapa? Tawakal itu kita bisa memilih antara mengerjakan atau tidak. Dan insya Allah 3 minggu, 4 minggu yang lalu sudah kita bahas itu. Ayolah hadirin rahimakumullah, rezeki datangnya dari Allah. Ini hanya penegasan saja. Yang dihisab adalah apa? Usaha kita. Usaha kita itu yang akan dihisab. Kalau usaha kita baik, halal, maka dapat pahala. Cari rezeki itu kalau caranya baik, meskipun tidak dapat uang, tidak dapat rezeki, dapat pahala. Kemudian kalau caranya salah, itu dapat dosa. Caranya jadi dukun, judi dan sebagainya. Dapat tidak dapat, itu sudah dapat dosa. Rezekinya sendiri, dapat uang enggak, itu tidak ada hisapnya. Kenapa? Karena memang udah menjadi kodoknya Allah, ketetapan Allah. Kita umur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, sudah ditiupkan roh, diikutkan, salah satunya adalah rezeki, ajal dan jodoh. Ini makanya kita bahas di kodok kodar ini. Kemudian kita percepat, kematian, ajal sama. Ajal kita itu nanti kita tidak akan dihisap. Kapan matinya, kemudian umur berapa, tidak akan dihisap. Kenapa? Karena itu udah ketetapan Allah, kodok Allah, kita tidak usah ikut campur. Yang dihisap adalah kita ini husnul khotimah apa su'ul khotimah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Husnul khotimah kalau kita kayak begini meninggal, alhamdulillah husnul khotimah kita. Beda kita ada di tempat maksiat meninggal, naudzubillah, itu yang dihisap.
Maka seorang muslim itu berusaha hati-hati benar, jangan sampai dirinya itu ada pada tempat-tempat yang maksiat. Kenapa? Takut ajal kita datang di situ. Ini yang dihisab. Loh, kamu kok ada di tempat maksiat? Ya udah, takdir Allah, benar takdir. Yang jadi takdir itu adalah kematiannya, tapi tempatnya kita di situ itu bukan takdir, karena kita bisa memilih. Husnul khotimah pahala, su'ul khotimah dapat dosa kita. Kemudian berikutnya jodoh, seperti tadi, ini takdirnya Allah, kodoknya Allah. Kita dengan siapapun itu udah ada. Jenengan pacaran 10 tahun, kalau belum takdirnya, belum jodohnya, ya pasti putus. Saya punya teman pacaran 12 tahun, putus. Taunya dapat dari siapa? Dari tetangganya sendiri. Dapat jodoh tetangga sendiri. Dia pacaran sama orang yang selevel, cantik dan sebagainya, 11-12 tahunan, putus. Dilalah, karena frustasi dengan pacarnya yang cantik itu, dapat jodoh tetangganya yang biasa-biasa aja wajahnya. Ini yang dihisap. Kalau pacaran, bayangkan 12 tahun dihisap, kayak apa nanti hisapnya? Dosa semua itu. Kemudian kalau kita menikah pahala, maka orang menikah itu dapat pahala. Jenengan nikah saja itu dapat pahala, apalagi nanti melaksanakan kewajiban di situ, tumpukan pahalanya. Beda sama orang barat. Orang barat tidak paham tentang kodok-kodar ini, dia tidak mau, ingin menyalurkan nafsunya, nalurinya itu cukup dengan suka sama suka. Akhirnya apa? Bukan pahala yang dapat, tapi malah penyakit dan sebagainya. Dia pun tidak punya keluarga dan sebagainya. Kenapa? Karena nafsunya sudah tersalurkan dengan cara yang mudah. Dalam Islam, untuk menyalurkan nafsu yang Allah bawakan dalam tubuh kita itu dengan apa? Nikah. Jadi nafsu ini tidak boleh dibuang, diatur. Kalau tertarik sama lawan jenis, nikahi sudah. Di samping berpahala juga dapat kenikmatan kita. Enak dalam Islam itu. Kalau kita pacaran, ini yang dosa. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian, yang dihisab itu adalah hidayah dan dolalah. Kita sampaikan kemarin, kalau ada hidayah, ada majelis kayak gini, kita ajak, kemudian tidak mau, ustadznya taklim, pengajiannya tak menenteramkan hati, wah enggak, saya enggak mau, mending saya lihat TV dan sebagainya, dihisab apa enggak? Dihisab. Kalau enggak mau datang, ya udah, enggak usah jelek-jelekan ustadz, udah. Hidayah dolalah, ini petunjuk ini kita udah bahas kan, ada 3 kan. Yang terakhir itu kita sendiri yang menentukan. Allah akan kasih hidayah kita kalau kita ada usaha. Kalau enggak dikasih. Enggak mau kok dikasih. Allah enggak kurang kerjaan. Masih banyak makhluk yang akan diurus sama Allah. Lah kalau enggak mau dapat hidayah, kok mau dipaksakan? Enggak. Allah ini meletakkan hukum ini, siapa yang mau ikut ya silakan, enggak dipaksa kita. Makanya dalam Islam itu enggak la ikrah fiddin, kita enggak boleh nyebarkan Islam sampai harus ikut saya, kalau enggak boleh, wong Allah aja tuh enggak maksa. Biarkan memilih. Kenapa? Udah dikasih akal. Dengan akal itu diharapkan orang bisa memilih yang benar itu gini, yang salah itu risikonya begini. Ini dolalah. Jadi kalau kita menghindari hidayah itu dihisab. Ada orang ngajak pengajian, ngajak sholat dan sebagainya, enggak mau, hisabnya itu parah. Tapi kalau mau, dia dapat pahala, yang ngajak juga dapat pahala. Ayo hadirin rahimakumullah, insyaallah minggu berikutnya kita masuk lebih dalam tentang aplikasinya. Jadi saya minta maaf, kodok kodar ini harus 2 pertemuan. Sebab apa? Kalau hanya ini pengantar, ini masih belum 100%. Insyaallah nanti kita langsung pada masuk aplikasinya, kayak apa sih dalam kehidupan. Contoh orang pacaran, kemudian dia diputus, kemudian dia bunuh diri. Nah, mana yang masuk kodok, mana yang masuk enggak, mana yang hisab, mana yang tidak. Mudah-mudahan kita minggu depan ditakdirkan masih bisa ketemu. Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.